Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai tindakan AKBP Fajar merekam dan mendistribusikan konten porno anak sebagai bentuk baru tindakan pidana perdagangan orang. Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama Ketua KPAI Ai Mariati Solihah. Ibu Mariati, selamat sore. Sore Mbak Yohana. Ibu, hari ini tersangka AKBP Fajar menjalani sidang etik di Mabes Polri. Sejauh ini apa saja catatan terbaru dari KPAI terkait pengungkapan kasus ini? Ya, pertama kami mengawal terus ya bahwa kejahatan yang dia lakukan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat berat ya, termasuk hak asasi anak. Sehingga ini jelas sekali kalau dalam yang penyelidikan yang dilakukan oleh Wasprop ya dan di Propam bahwa ini menunjukkan adanya tuntutan untuk diberhentikan secara tidak hormat gitu, dan kemudian secara etik tentu ini hari ini ya akan kita tunggu. Masyarakat banyak juga yang sudah mulai resah apakah hanya dimutasi gitu atau betul komitmennya seperti itu. Tentu kami menyampaikan dari masyarakat ini kepada pemerintah ya, terutama Kapolri, untuk melihat bahwa di satu sisi dampak terhadap anak ini yang memberikan dampak yang sangat buruk seumur hidupnya, tentu saja ini bukan main-main gitu ya. Sekali lagi bahwa ketegasan Polri hari ini dalam sidang etik ini menjadi keterbukaan, transparansi, dan juga nama baik Polri untuk disampaikan di masyarakat, sehingga kami masih memiliki apa yang dihasilkan pertemuan dari beberapa hari kemarin ya untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan salah satu klausulnya adalah hari ini akan digelar sidang dan akan diputuskan tadi gitu ya bahwa yang bersangkutan sudah melakukan sejumlah kekerasan yang tentu saja disebut dengan kejahatan yang sangat luar biasa dan juga kejahatan kemanusiaan yang sangat berat. Itu yang pertama. Yang kedua tentu beberapa dari pidana yang sudah dilakukan ya digelar di Polri itu menunjukkan kejahatan seksual yang dilakukan. Yang ketiga adalah temuan video yang ini masih dalam konteks pendalaman, di mana dalam scientific crime investigation ini ditemukan di dark web luar negeri, dan kemudian beberapa video porno. Tentu ini yang ingin kami jadikan acuan nanti ketika pelimpahan di kejaksaan, petunjuk-petunjuk ya bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud adalah dengan sejumlah konten porno yang ditemukan di website tersebut adalah tindak kejahatan dari hasil perilaku kejahatan itu sendiri. Misalnya dia ada motif baru untuk penjualan ya, atau mendapat monetisasi di laman-laman website, atau mendapatkan uang langsung gitu, misalnya dari penyelenggara website porno tersebut, dan atau bahkan mungkin di sini ada sejumlah perilaku lain ketika mendapatkan kepuasan ketika melihat pornografi yang dia lakukan dengan anak misalnya. Nah, ini motif-motif yang terus dikembangkan karena temuan di lapangan itu ternyata bersumber dari video yang sudah diupload dan jumlahnya bukan dengan satu atau dua orang gitu ya, dan hari ini ditemukan sudah 3. Nah, dari sinilah kami melihat ada potensi dan tidak menutup kemungkinan adanya jumlah korban lain yang memang sudah menjadi konten pornografi gitu, ataupun video yang belum diunggah. Jadi kami melihat ada ruang yang seterbuka itu untuk didalami dan terus dilakukan langkah-langkah saintifis crime ya, investigation. Dan yang ketiga, follow the money. Ketika ada sejumlah aliran dari hasil transaksi jual beli itu dan memang berujung pada rekeningnya yang bersangkutan, itu sudah tidak bisa disangka lagi sebagai sebuah bukti ya bahwa memang berkelindan dengan praktek perdagangan manusia yang menimbulkan kemanfaatan secara materi terhadap orang tersebut dan kesengsaraan yang berlipat ganda bagi para korban. Karena ini akan seumur hidup ketika sudah ada rekam jejak media yang menunjukkan tindak kekerasan seksual ya yang sedemikian rupa dan bahkan diperjualbelikan. Untuk itu hari ini saya mengapresiasi Kapolri ya, Polri sudah menjalankan
sidang etik dan kemudian bersimultan ini berbarengan bahkan Mbak Yohana untuk sidang pidana berikutnya. Saya kira di ranah kepolisian, kejaksaan, mari saling memberi dukungan dan adanya petunjuk ya dari kejaksaan untuk P19 dan P20 nanti ke depan bahwa situasi yang tadi saya sampaikan merupakan ada Ya, ruang lingkup pada praktek-praktek kejahatan lainnya yang diduga dilakukan oleh pelaku Ibu sehingga Mariati. penting sekali didalami dan ditemukan gitu ya Ibu alat-alat bukti dan petunjuk melihat tersebut. seriusnya Saya tingkat kira itu. kejahatan kali ini, Ibu, tadi menyampaikan bahwa Ya. ini adalah kejahatan luar biasa. Nah, menurut Ibu, apa seharusnya hukuman maksimal untuk pelaku? Ya, kalau kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, di situ terlihat ya, kalau dulu Perpu, sekarang kan sudah menjadi Undang-Undang 17 2016. Di situ diakui pemberatan hukumannya sampai pada hukuman mati gitu ya, sampai pada hukuman seumur hidup dan plus setengah sepertiga, hukuman maksimal plus sepertiga. Kemudian juga ancaman kebiri, pemasangan chip elektronik ya, karena ini sudah lebih dari satu korban yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian tadi itu ya ada pengumuman di tempat-tempat strategis. Nah, ini masuk dalam kategori kejahatan seksual yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena ada yang pencabulan dan ada persetubuhan. Tetapi kita lihat juga dalam Undang-Undang TPKS misalnya ya, itu tidak dikenal adanya hukuman mati, tetapi di sana terlihat sekali klausul mengenai kejahatan seksual berbasis elektronik yang sudah dibunyikan dan memang di sini kalau untuk anak ya diberlakukanlah pemberatan hukuman dan juga setiap aparat penegak hukum itu diwajibkan untuk menginformasikan dan mengawal dalam bahasa saya terkait hak restitusi anak di mana itu memberi dukungan pemulihan karena anak sekali lagi korban ini harus betul-betul diberikan dukungan untuk pemulihan. Kalau untuk mengandalkan rehabilitasi negara saya kira banyak keterbatasan ya walaupun saat ini UPTD PPA sedang berjuang keras memberikan dukungan pemulihan anak-anak kita di lokasi atau di Kupang ya. Tetapi lihat kerugiannya ini tidak bisa kita sederhanakan karena seumur hidup akan dihantui ya situasi dan kondisi yang eksploitatif ya secara seksual. Ya. Dan tentu saja Undang-Undang ITE ya 1 2024 karena di sini jelas bukan hanya memproduksi tapi ada transmisi, ada jual beli misalnya dan juga ada tadi sejumlah monetisasi. Nah, ini yang saya kira juga harus dikembangkan lebih jauh karena monetisasi inilah yang akan menunjukkan jika diinvestigasi melalui follow the money akan terlihat jumlah seperti apa, siapa yang disetor gitu ya, dan aliran transaksinya kemana. Jadi menurut saya masih PR-PR ini menjadi sebuah hal yang perlu dikembangkan, tetapi kemarin memang sudah dalam draft gelar perkara di Baris Krim Polri sudah masuk ya menjadi item-item utama terkait hukuman apa atau tuntutan apa secara maksimal kepada pelaku yang memiliki atribusi jabatan publik kemudian sebetulnya pihak berwenang yang memberi perlindungan terhadap anak ya seharusnya tetapi malah melakukan tindakan yang sangat merugikan yang sangat memberikan dampak buruk seumur hidup pada anak-anak kita Mbak Yohana. KPAI sendiri mendorongnya ke arah mana, Ibu? Kami pemberatan hukuman tentu ya dan ini kemarin di dalam undang-undang TPKS seperti itu ya seumur hidup. Nah, undang-undang perlindungan anak nanti melihat bagaimana misalnya petunjuk jaksa ya untuk bisa mengaitkan ini. Ya tentu saja saya kira ini saling berhubungan dan terus kita lakukan tadi upaya-upaya bersama dan pihak kepolisian untuk membongkar ini. Saya setuju Nah, ada Ibu, hukuman apakah seumur ada hidup catatan? menggunakan diskresi Ya. catatan hakim ya. Ini saya lanjut ke situ, itu bisa menjadi hukuman mati seperti misalnya kasus-kasus HW yang di Bandung waktu itu kan jenis tuntutannya adalah seumur hidup, tetapi ketika hakim mempelajari dan ada diskresi hakim di situ yang memutuskan akhirnya menjadi hukuman mati. Nah, mari kita kawal bersama itu, Mbak. Nah, Ibu, apakah ada informasi dari kasus ini ada keterlibatan pihak-pihak lain atau jaringan yang sudah diketahui atau dari analisis catatan KPAI sendiri? Ya, ini masih kita dalami. Saya mengusulkan untuk membongkar seluruh siapapun ya yang terlibat. Seperti informasi awal kita menerima bahwa usia yang 20 ini juga menjadi mucikari ya.
terhadap hadirnya korban-korban ini. Nah, tentu apakah dia bekerja sendiri gitu. Kesaksian ini sangat penting gitu ya. Kemudian korban saksi ini gitu. Lalu siapa lagi yang terlibat? Misalnya informasi dia untuk difasilitasi di uploading misalnya di sebuah website, ini juga harus kita ketahui bersama. Lalu betulkah dalam merekam video dia sendiri misalnya, adakah pihak lain yang juga turut membantu? Nah, ini juga sangat penting ya. Dan bahkan ya tadi ya sindikasi terkait sampai bisa misalnya menghadirkan usia 6 tahun itu kan butuh effort tersendiri ya untuk mencari korban-korban ini. Nah, ini ancaman yang harusnya bisa membongkar seluruh jejaring dan kemungkinan-kemungkinan pelibatan siapa lagi gitu ya. Dan mungkin di dalam forum ini saya nyatakan apakah sebelum menjadi Kapolres Ngada dia bekerja di kepolisian dimanapun dia berada, apakah indikasi menunjukkan dia juga melakukan tindakan yang sama. Nah, ini sangat penting ya sebagai sebuah gambaran bahwa kejahatan seksual yang berulang yang kemudian sudah dijadikan tindak pidana lainnya seperti pornografi, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tetapi perlu waktu, perlu jaringan ya, perlu lingkungan yang juga tadi mendukung gitu terselenggaranya kejahatan ini. Nah, itu yang kami pun sudah menyampaikan ya beberapa hal yang penting dikembangkan dan kemudian juga indikasi-indikasi gitu yang biasanya tidak jauh itu terjadi. Saya sangat berharap kejaksaan ke depan ya setelah proses sidik-lidik ini juga memberi petunjuk-petunjuk ke sana gitu sehingga terbuka terang benderang, tidak ada yang menghalang-halangi, transparan, profesional. Ini yang kita harapkan dan tentu saja diawali ya kemarin dari penetapan tersangka itu sudah cukup terbuka gitu, masyarakat bisa turut memberikan pengawasan yang optimal ya. Ini yang harus penting juga. Kalau masyarakat tidak mengawasi, kadang-kadang kita juga tidak tahu nih apa saja yang saat ini sedang dijalankan. Misalnya kayak putusan hari ini, saya terus berkoordinasi supaya sesuai dengan harapan dan lanjut kepada persidangan-persidangan dan pada tindak pidana yang dilakukan. Baik Ibu Mariyati, semoga sukses untuk mengawal kasus ini dan kami akan terus tunggu bagaimana tindak lanjut dari KPAI dalam mengawal kasus ini. Terima kasih Ibu Mariyati Solihah, Ketua KPAI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.